Selamat Tahun Baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu bersama dengan kita. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kita. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saat ini kita memasuki tahun baru 2022. Ibadah tahun baru dengan tema Menyongsong Harapan Baru akan dilayankan oleh pelayan Ibu Pendeta Maria Sihartati MTH. Jemaat yang terkasih, tahun 2021 telah kita lalui. Mari dengan penuh syukur kita mempersiapkan hati untuk mengawali hari baru di tahun 2022 dan melangkah di sepanjang tahun ini dengan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 322 bait 1 dan 2. Terang matahari. Kita akan menyanyikan sambil berdiri. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur karena Allah Sang Khalik Langit dan Bumi telah menyertai kita sepanjang tahun 2021 dan dengan rahmat-Nya kita diperkenankan memasuki tahun 2022. Karena itu, mari kita khususkan ibadah ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin.
Semua dipersilakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai kita. Ia ingin agar kita dapat menjalani hidup dalam damai sejahtera. Karena itu, Ia memberikan perintahnya bagi kita sebagaimana yang dituliskan di dalam 2 Yohanes 1 ayat 6, demikian. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Saudara-saudara, jujur kita akui, seringkali kita hidup menurut diri kita sendiri. Bukan firman yang menjadi tuntunan kita, namun kehendak kita yang menjadi pandu hidup kita. Maka marilah kita memohon pengampunan Tuhan dengan nyanyikanlah Kidung Baru 10 bait 1 sampai dengan 3 dari Kungkungan Malam Gelap. Saudara, sebagai umat Tuhan yang telah diperdamaikan dan diampuninya, mari kita menerima berita anugerah Allah
yang didasarkan dari Yeremia 29 ayat 11. Demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara, marilah bersama-sama kita meyakini rancangan Tuhan melalui pujian pelengkap Kidung Jemaat 131, bait pertama sampai dengan yang ketiga. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita akan membawa syafaat kita kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucapkan segala syukur atas berkat dan pertolongan-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh sampai pada hari ini. Kami akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Dalam sukacita kami ini Tuhan, kami ingat akan pergumulan-pergumulan kami pada waktu-waktu yang lalu, yang mungkin sampai dengan saat ini belum terselesaikan. Kami memohon kepadamu, Engkau memberikan kepada kami kemampuan serta kekuatan, kejernihan hati dan juga pikir, agar kami dapat mengambil keputusan dengan tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam kelemahan dan keterbatasan kami, seringkali sulit kami untuk dapat menjangkau apa yang Engkau kehendaki. Namun mampukanlah kami untuk terus mencari, mampukanlah kami untuk terus menggumulkan kehidupan kami, pergumulan kami, sambil terus memandang kepada apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mampukanlah kami, berikanlah hikmat kepada kami untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Berikanlah hikmat kepada kami untuk membedakan mana yang perlu kami lakukan dan mana yang tidak. Mana yang menjadi kebutuhan kami dan mana yang menjadi keinginan kami. Sehingga dengan demikian Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami dapat bertindak dan juga mengambil keputusan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sampai dengan sekarang sedang di dalam pergumulan mereka, baik pergumulan ekonomi,
yang terus berjuang untuk mencukupkan kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka yang berjuang untuk memperoleh komunikasi yang baik di dalam kehidupan keluarga, antara suami istri, saudara bersaudara, ataupun anak dan juga orang tua, atau menantu dan juga mertua. Berikanlah kepada setiap kami pula hikmat-Mu, agar kami dapat merendahkan hati dan menempatkan orang lain sebagai sosok yang penting bagi kami. Berkati pula gereja-Mu Tuhan dimanapun berada, khususnya Gereja Kristen Jawa Joglo dengan segala pergumulan yang ada di dalamnya. Kami berdoa untuk para majelis yang telah Engkau berikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk dapat menggembalakan anak-anak-Mu di GKJ Joglo. Kami berdoa untuk para diaken, penatua dan juga pendeta. Kiranya Engkau mampukan mereka dapat mengatasi pergumulan-pergumulan baik yang bersifat gerejawi ataupun dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kiranya Bapa, kehidupan kami di tahun yang baru ini dapat menjadi lebih baik lagi. Kami dapat menyongsong tahun ini dengan penuh pengharapan, karena kami bergantung hanya kepadamu. Ya Bapa, inilah seru dan doa kami. Terjadilah apa yang menurut-Mu baik bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya membawa persembahan kita. Selain disampaikan langsung ke gereja, persembahan awal tahun ini dapat disampaikan melalui transfer atau scan barcode yang tertera dalam tayangan atau dalam tata ibadah keluarga dengan membubuhkan angka 7 pada nominal akhir persembahan. Nat persembahan diambil dari 1 Tawarikh 29:17a yang demikian. Aku tahu ya Allah bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Marilah kita membawa persembahan dengan memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Baru 211 bait 1 dan 2. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersatu dalam doa.
Allah Bapa yang dalam surga, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, yang memelihara dan menyertai kami setiap hari. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu membawa persembahan, kiranya Engkau mengkuduskan dapat menerimanya. Dan kami mohon ampun apabila dalam kehidupan sehari-hari kami masih belum seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pendeta Maria. Kiranya Roh Kudus menyertai sehingga firman-Mu dapat terurai dengan jelas. Ya Bapa, urapi hati kami untuk menerima firman-Mu. Kami serahkan semua doa ini dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menyiapkan pembacaan Alkitab kita. Hari ini di hari pertama tahun 2022, kita akan membaca di kitab yang terakhir dari Alkitab kita, yaitu kitab Wahyu. Mari kita siapkan Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 6. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 6, demikian firman Tuhan, saya akan membaca untuk kita semua. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Saudara yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, hari ini kita dapat beribadah pada hari pertama di tahun 2022. Bapak, Ibu, saudara, jika saudara-saudara mengingat pada tahun lalu 2021 bulan November pada Minggu Kristus Raja, yaitu minggu terakhir dalam kalender gereja atau minggu sebelum Advent pertama, waktu itu kita diajak untuk bersama-sama menggumuli kitab Wahyu, yaitu pada Wahyu pasalnya yang pertama, Wahyu 1 ayat 1 sampai dengan 7 yang berisi tentang surat kepada 7 jemaat. Nah, pada hari ini saudara-saudara, pada hari pertama tahun 2022, kita juga akan membahas satu firman Tuhan yang didasarkan dari kitab Wahyu juga. Firman itu akan kita dasarkan dari kitab Wahyu pasal hampir terakhir, yaitu di dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara-saudara, apa yang digambarkan di dalam Wahyu 21 ini sesungguhnya sejajar dengan apa yang digambarkan dalam Kejadian pasal 1. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengambil Alkitab, ya, bukan Alkitab tapi Alkitab
dalam bentuk buku. Mari kita buka bersama-sama. Saya mengundang kita untuk membuka tadi bagian yang kita baca di dalam Wahyu 21. Wahyu terdiri dari 22 pasal dan pasal 21 ini adalah pasal hampir terakhir dari kitab ini. Jadi ada pada lembaran hampir terakhir dari kitab Wahyu. Ya, judulnya Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Apa yang tertulis di sini sejajar dengan apa yang kita baca di dalam kitab Kejadian. Nah, sekarang mari kita buka di dalam Kejadian pasal 1. Nah, Kejadian pasal 1 Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal 1 di situ judulnya adalah Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kejadian pasal 1 ini bertuliskan atau mengkisahkan tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Penciptaan pada Kejadian pasal 1 disebut kreasio atau penciptaan. Allah mencipta. Kemudian Alkitab menutup, ya, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, ini saya membuka kitab Kejadian pasal 1 dan di sini adalah Wahyu pasal 21. Alkitab membuka dengan kisah penciptaan, lalu Alkitab menutupnya di dalam kitab Wahyu pada pasal 21. Di situ dikatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi baru. Inilah yang disebut dengan recreation atau penciptaan kembali. Nah, kata recreation itu senada dengan rekreasi gitu ya Bapak Ibu. Dan itu pula sebenarnya dari kata rekreasi itu bertujuan untuk mendapatkan kekuatan, mendapatkan kesegaran, dan juga semangat yang baru. Cerita Alkitab diawali dengan creation dan diakhiri dengan recreation di dalam kitab Wahyu. Sejarah diawali dengan menciptakan langit dan bumi yang baru, tetapi kemudian semua ciptaan itu menjadi rusak dan mengakibatkan manusia terjerumus dalam dosa, dan Allah memperbaharuinya dengan menciptakan atau recreation, langit dan bumi yang baru. Jadi saudara-saudara, ini menarik kalau kita membuka Alkitab kita seperti yang saya lakukan ini. Di awal dibuka dengan penciptaan pada kitab Kejadian, di akhir ditutup dengan penciptaan kembali langit dan bumi yang baru. Lalu setebal ini Bapak Ibu Saudara, bagian tengah dari kitab dari Alkitab kita, sepanjang Kejadian pasal 3 dan seterusnya sampai dengan Wahyu, semua menceritakan bagaimana manusia hidup, bagaimana manusia jatuh bangun dalam perjuangan kehidupan mereka sehari-hari, bagaimana manusia kemudian terjerumus dalam dosa, dan juga bagaimana Allah yang maha tinggi itu berkenan untuk menyelamatkan manusia berulang-ulang kali dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Berusaha untuk merengkuh manusia sehingga manusia yang terjerumus dalam dosa itu diperbaharui kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan sekarang kita berada di sini. Kita ada pada masa sekarang. Pada satu pihak kita masih berada dalam langit dan bumi yang lama, yang rusak itu, dan di sana kuasa dosa masih merajalela. Namun di satu sisi kita sebagai orang yang percaya juga mempunyai satu pengharapan yang penuh. Di tengah kenyataan yang demikian Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa segala sesuatu yang lama itu akan berlalu. Seperti yang diberitakan di dalam Alkitab. Langit bumi yang lama yang diciptakan di dalam kitab Kejadian, dikisahkan dalam kitab Kejadian, itu akan diperbaharui oleh Allah. Oleh karena semua sudah rusak oleh karena dosa dan manusia terjerumus di dalamnya. Lalu Tuhan memperbaharuinya, dan kitab Wahyu pasal 21 menyatakan itu. Ada pengharapan yang ditawarkan oleh Tuhan sehingga segala sesuatu itu baru. Menarik di sini Bapak Ibu Saudara, kata baru yang digunakan di dalam ayat-ayat kita ini menunjuk pada sesuatu yang sungguh-sungguh baru. Sungguh-sungguh sesuatu yang belum pernah terjadi ya. Belum pernah kita alami. Ini beda dengan saya punya sepatu baru. Nah, kita dulu punya sepatu, lalu sekarang kita punya sepatu baru gitu ya. Nah, tapi di sini digambarkan bahwa yang baru itu adalah sesuatu yang belum pernah kita miliki, belum pernah kita alami.
sesuatu yang diberikan oleh Tuhan dan itu menjadi satu pengharapan bagi kita. Dalam Yesaya 65 ayat 17 di sana dikatakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Saudara-saudara, inilah yang menjadi sumber pengharapan Israel. Kitab ini ditulis dan ditujukan, kitab Wahyu ditulis dan ditujukan saudara-saudara untuk jemaat yang mengalami penderitaan yang parah selama berabad-abad lamanya. Menurut ahli sejarah dan para penafsir saudara-saudara, kitab ini ditulis pada saat orang-orang percaya pada waktu itu hidup pada masa pemerintahan seorang kaisar yang kejam, yaitu Kaisar Domitianus. Pada waktu itu saudara-saudara, pengultusan atau pemujaan terhadap kaisar itu meningkat. Semua penduduk seluruh wilayah Kekaisaran Romawi diwajibkan untuk sedikitnya sebulan sekali datang ke kuil yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Romawi pada saat itu. Lalu di sana mereka diwajibkan untuk berdiri menghadap ke patung lalu menyembahnya atau paling sedikit memberikan hormat kepada patung itu. Ini adalah suatu perintah yang jelas kita semua tahu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Kristus. Bahwa orang yang percaya kepada Kristus hanya boleh menyembah satu Allah. Tetapi ada satu aturan yang ditetapkan untuk seluruh penduduk pada waktu itu, yaitu pengultusan terhadap kaisar. Mereka berdiri di depan patung kaisar, lalu menyembah atau setidaknya memberikan hormat kepada patung itu. Sesudah itu saudara-saudara mengambil dupa dan membakarnya di hadapan patung kaisar dan mengucapkan satu kalimat yang menyatakan bahwa kaisar itu adalah Tuhan. Ini adalah hal yang wajib dilakukan sebagai tanda kesetiaan dan juga pengabdian kepada Kekaisaran Romawi. Kalau ada seseorang yang menolak melakukan hal ini, maka itu dipandang sebagai suatu tindakan subversif, tindakan membangkang atau memberontak terhadap pemerintah, dan hukumannya enggak tanggung-tanggung saudara-saudara. Hukumannya orang yang menolak peraturan dari kaisar ini ia akan dihukum mati. Karena itu tidak heran apabila pada waktu itu banyak sekali orang yang mati menjadi martir karena mereka mempertahankan iman mereka. Dan kalau ditelusuri ke belakang, maka ini tidak hanya terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus. Tekanan seperti ini juga sudah terjadi sebelumnya pada masa Kaisar Nero. Ketika itu saudara-saudara, Nero memerintahkan membakar kota Roma. Lalu penduduk kota Roma menjadi marah. Mereka marah kepada pemerintah dan Nero menjadi ketakutan. Lalu Nero menjadikan orang-orang Kristen pada waktu itu sebagai kambing hitam. Mereka dituduh bahwa orang-orang Kristen di sanalah yang membakar kota Roma. Sehingga kemudian orang-orang Kristen dimusuhi, dikejar, dibunuh, bahkan ada yang disalibkan, dibakar, dan dijadikan obor penerang pada waktu malam. Tekanan itu bukan hanya dalam hal politik, tetapi juga ada tekanan-tekanan sosial yang harus mereka hadapi. Tekanan pada orang Kristen datang juga dari masyarakat sekitar yang heran. Mengapa orang Kristen tidak mau mengikuti peraturan pemerintah Romawi? Orang banyak penduduk masyarakat sekitar heran dengan gaya hidup orang Kristen yang dianggap oleh mereka sesuatu yang aneh. Mengapa orang-orang Kristen tidak mau mengikuti gaya hidup masyarakat pada umumnya? Dan itu menimbulkan banyak sekali orang Kristen dibenci oleh masyarakat sekitar. Mereka dijauhi, mereka dipandang oleh sebagai satu kelompok masyarakat yang aneh, lalu mendapatkan tekanan-tekanan, persekusi dan sebagainya. Itulah yang terjadi pada masyarakat pada waktu itu. Jadi sesungguhnya saudara-saudara, orang Kristen, para pengikut Yesus yang cikal bakalnya dari Israel ini telah mengalami penderitaan secara bertubi-tubi, terus menerus. Kalau ditelusuri terus jauh ke dalam perjanjian lama, maka bangsa Israel sebagai cikal bakal dari orang-orang Kristen, ini juga mengalami bencana demi bencana, mengalami penjajahan demi penjajahan, kesulitan demi kesulitan, jatuh bangun kehidupan mereka. Semua itu mereka alami.
Namun saudara-saudara, semua tekanan dan bencana itu justru membentuk umat Kristen menjadi umat yang kuat untuk dapat bertahan dari penderitaan. Ada sebuah buku yang cukup populer dan legendaris yang menceritakan bagaimana jemaat Kristen itu bertumbuh. Judulnya adalah Dihambat Makin Merambat. Dari judul itu menggambarkan betapa kekristenan sekalipun berulang-ulang dihambat, sekalipun berulang-ulang diusahakan untuk mati, untuk punah, namun justru sekalipun dihambat, ia semakin merambat. Itu yang terjadi saudara-saudara. Dan ini menimbulkan satu pengharapan tertentu bagi kita. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 8 memberikan pengharapan kepada kita bahwa akan ada selalu pengharapan. Pengharapan itu selalu ada bagi kita, orang-orang yang percaya dan terus bertahan dalam menghadapi berbagai macam pergumulan di dunia. Ayat 1 di sana dikatakan, Bapak Ibu Saudara, ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ada kata di sana, kalimat di sana dikatakan dan laut pun tidak ada lagi. Jadi ada langit yang baru dan bumi yang baru lalu disambung di sana dan laut pun tidak ada lagi. Ada kata laut di sana. Apa maksudnya saudara-saudara? Laut bagi orang Israel atau orang-orang pada masa itu ini merupakan satu lambang dari bahaya dan ancaman yang kuat untuk membinasakan kehidupan di sekitarnya. Karena itu saudara-saudara, laut juga simbol dari kekuasaan yang paling jahat. Laut ini juga merupakan simbol di dalamnya banyak terjadi bahaya dan juga ancaman. Karena itu kalau kita melihat kisah-kisah mitos-mitos film-film Yunani gitu ya, kita akan melihat bagaimana digambarkan di sana laut itu sebagai satu tempat yang membahayakan. Sehingga kalau ada seseorang yang tersasar di laut, itu bencana akan datang dengan sangat luar biasa. Nah, di sini juga digambarkan demikian. Laut pun tidak ada lagi. Jika di sini dikatakan laut tidak ada lagi, itu berarti hendak dikatakan bahwa ketika langit dan bumi yang baru itu ada, maka bahaya dan ancaman itu tidak akan ada lagi. Manusia akan hidup dalam kedamaian dan keamanan yang sejati. Itulah yang menjadi sumber pengharapan orang Kristen. Jika kita melihat pada kenyataan kita sehari-hari saudara-saudara pada saat ini, mungkin kita akan menjadi ciut hati gitu ya. Kita akan menjadi putus asa, kita menjadi takut, menyerah. Mungkin kita juga merasa tidak berdaya ketika kita melihat bahwa ternyata saat ini kita belum bisa pulih benar-benar dari situasi pandemi. Mungkin kita saat ini juga bergumul dengan kesehatan. Kita belum bisa melakukan aktivitas seperti dulu ketika sehat buat Bapak Ibu Saudara yang sakit. Mungkin kita juga bergumul dengan kehidupan dalam pekerjaan, pergumulan di dalam pelayanan di gereja, atau hal-hal yang lain. Mungkin kita merasa berkecil hati, merasa takut, mungkin kita menjadi patah semangat dan menyerah. Namun saudara-saudara, jika kita mau bertahan, pasti itu akan datang langit dan bumi yang baru. Dan laut tidak akan ada lagi. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita mengawali ibadah tahun baru ini, ibadah pertama di tahun 2022 ini dengan Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 6, ini sesungguhnya mengajak kita semua untuk menapaki tahun baru dengan penuh semangat. Kita diundang untuk menyongsong tahun ini dengan penuh harapan. Bahwa kesusahan di masa lalu iya ada. Bahwa tahun lalu kita mengalami penderitaan, kesulitan-kesulitan, pergumulan yang berat, iya. Itu tidak perlu kita sangkal, kita patut mengakuinya. Tapi jangan lupa, sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi tawaran satu pengharapan kepada Tuhan. Dan hari ini kita diingatkan bahwa harapan itu selalu ada bagi kita. Maka mari kita melihat pada harapan itu. Kita menyongsong tahun 2022 dengan penuh pengharapan. Saudara-saudara, pertengahan tahun 2021, bulan Juni, Juli gitu ya. Waktu itu muncul varian virus Delta yang memang itu membuat cemas banyak orang. Bahkan kita kehilangan banyak sekali saudara, orang tua, saudara, teman,
kerabat kita, ada yang menjadi korban dari varian baru virus Delta di pertengahan tahun 2021. Pada November 2021 dikabarkan muncul varian yang baru lagi, yaitu Omicron, ya, varian Omicron yang disebutkan ini lebih cepat menular. Pada waktu itu orang menjadi cemas, lalu khawatir, waduh jangan-jangan nanti muncul gelombang ketiga pandemi dan sebagainya, menjadi khawatir dan sebagainya. Namun saudara-saudara, ada salah satu tim dari CNBC ya, Indonesia itu membuat satu analisa yang ini apabila ini sungguh-sungguh betul analisa itu bisa membuat satu pengharapan bagi kita. Menurut analisa tersebut dikatakan bahwa varian Omicron ini memang sesungguhnya memang cepat menular, tapi ini menjadi peluang bagi penawar yang akan mengakhiri pandemi COVID-19. Jadi dikatakan varian Omicron ini bisa jadi menjadi penanda pandemi ini akan berakhir dengan perlahan-lahan. Analisanya itu berkaca dari skenario serupa dari pandemi Spanish flu di tahun 1918. Pada saat itu belum ada vaksin atau obat ya untuk menyembuhkan virus tersebut. Namun skenario pada virus tersebut itu lambat laun virus bermutasi dan menjadi melemah, tidak mematikan dan kemudian menjadi tidak berbahaya. Nah, analisa dari tim ini mengatakan apabila virus Omicron ini memang betul cepat menyebar tetapi tidak mematikan, itu menandakan virus tersebut mulai melemah. Ini menjadi angin yang segar buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Suatu pengharapan bahwa kita boleh berharap pandemi ini berangsur-angsur akan pulih. Tapi juga kita tidak boleh lengah. Kita tetap harus waspada, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap berpengharapan, tetap bijaksana dalam menjalani kehidupan. Sehingga dengan demikian, apa yang kita harapkan bersama-sama, apa yang kita doakan bersama-sama bahwa pandemi ini akan segera berlalu, itu sungguh-sungguh terjadi. Juga saudara-saudara, mari kita menyongsong tahun 2022 dengan penuh antusias. Jika Bapak Ibu Saudara punya rencana-rencana sejak tahun 2021, rencana besar di tahun 2022 ini sudah disusun dengan sedemikian rupa, maka mari kita wujudkan itu. Mungkin ada yang merancang pernikahan di tahun ini, mungkin ada yang merancang untuk memasuki satu tahap kehidupan karir yang semakin meningkat. Ada rencana-rencana besar Bapak Ibu Saudara yang sudah dirancang, mari kita wujudkan itu tentu dengan bersandar dan berharap kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian, dengan memandang pengharapan yang ditawarkan oleh Tuhan, kita dapat menyongsong tahun 2022 ini dengan penuh semangat, sukacita, dan di dalam pengharapan akan Tuhan. Selamat tahun baru, menyongsong tahun ini dengan penuh pengharapan dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersama-sama akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Delianta Panjaitan, Tuhan Selalu Menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang terkasih, puji syukur Engkau menawarkan pengharapan kepada kami. Kiranya kami dapat menerimanya dengan penuh sukacita. Mampukan kami untuk dapat memasuki tahun yang baru ini dengan penuh semangat, dengan antusias dan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Mampukan kami untuk dapat menghidupi doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, mengusahakannya dengan sekuat tenaga kami. Sehingga Bapa,
apa yang kami rancangkan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Berikan kami hikmat juga, apabila ternyata apa yang kami agendakan itu tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kami kelapangan dada, kelapangan hati ya Bapa, agar kami dapat menerima keputusan-keputusan-Mu atas hidup kami. Saat ini kami hendak menaikkan doa yang telah Engkau ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah. Di segala tempat dan zaman, dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, memasuki hari-hari pergumulan dan perjuangan di depan, janganlah ragu. Mari kita bangun tekad untuk mempergunakan setiap anugerah waktu yang disediakan Tuhan dan memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui sesama. Mintalah pertolongan kepada Tuhan. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ingat dan percayalah bahwa mata Tuhan selalu tertuju pada umat-Nya yang mencintai kebenaran. Telinganya selalu sedia mendengar keluh kesah anak-anak-Nya, dan wajah-Nya selalu mengamati langkah kita agar kita tidak tersesat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah, sesuai kasih setiamu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya Bapa
Jemaat dipersilakan duduk. Panitia Natal dan Tahun Baru akan menyampaikan laporan kegiatannya selama bulan Desember 2021. Mohon waktu bagi jemaat untuk mendengarkan informasi tersebut. Kami persilakan Ketua Panitia untuk menyampaikannya. Shalom, salam dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, kami dari Panitia Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 GKJ Joglo akan menyampaikan laporan realisasi kegiatan dari masa Advent hingga Tahun Baru. Mari kita saksikan rangkuman kegiatan tersebut dalam tayangan video berikut ini. Shalom, kagem sedaya warganing pasamuan GKJ Joglo. Kula ngaturaken panuwun peparingipun sampun kepareng kawula tampi. Mugi sedaya kula wau saged dados berkah kagem sayanipun. Adapun jumlah dana tali kasih yang berhasil dihimpun adalah sebesar 31.750.000, di mana 10 juta dipersembahkan untuk kesaksian pelayanan Yayasan Pendidikan Dwi Tuna Rawinala dan sebesar 21.750.000 disampaikan kepada 21 pendeta emeritus dan janda dari pendeta emeritus. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah diberikan oleh jemaat GKJ Joglo dan para simpatisan. Kiranya persembahan tersebut menumbuhkan sukacita bagi yang menerimanya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas laporan kegiatan selama bulan Desember 2021 yang telah terlaksana. Sebagai informasi bahwa untuk ibadah hari Minggu 2 Januari 2022 akan dilaksanakan hari Minggu besok secara live streaming pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah awal tahun 2022 telah usai. Mari kita sambut tahun yang baru ini dengan penuh optimis. Mari menyongsong dan melangkah memasuki masa depan yang penuh harapan dengan keyakinan bersama tuntunan Tuhan Yesus. Selamat menyambut hari baru di tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, majelis dan seluruh pelayan ibadah mengucapkan selamat tahun baru 2022 dengan penuh pengharapan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.